menurut aku, laki-laki itu juga nggak terlalu senang jika kita sebagai seorang perempuan benar-benar bergantung sama dia. Karena yang namanya suami itu bukan tempat bergantung, tapi tempat bekerja sama. Menurut aku seperti itu. Kalau kalian punya tanggapan lain, silakan. Kalau aku memandang suami itu bukan tempat bergantung, tempat bekerja sama. Gitu. Kita bekerja sama dalam segi hal apapun. Baik dari kebahagiaan, baik dalam mengurus anak, baik dalam mengurus rumah tangga, baik dalam mengurus rumah. Itu. Kalau bergantung, artinya si perempuan ingin jajan pun minta uang sama suami. Ya gak sih? Dia ingin jajan harus minta uang sama suami. Kalau dia nggak dikasih uang sama suami, dia tidak bisa bergerak. Banyak perempuan yang seperti itu. Dia ingin beli skincare. Kalau dia nggak dapat uang dari suami, dia nggak bisa beli skincare. Jadi yuk perempuan, selagi kalian masih bisa, kalian masih sehat, maka kalian harus berusaha untuk bisa menjadi produktif. Produktif dalam segi hal apapun. Entah kalian mau jualan jajanan kecil atau apapun, kumpulkan uang kalian dari hasil kalian sendiri. Jadi kalian tidak begitu bergantung pada suami. Kelak suatu saat suami kalian meninggal atau meninggalkan kamu, maka kamu tidak akan seperti orang buta yang berjalan seperti itu. Aku mau bertanya sama kalian nih, kalian kan mendominasi laki-laki nih, ya kan? Ketika kalian kesulitan, perempuan yang kalian miliki, istri kalian nih, misalnya, atau pasangan kalian, bisa bantu kalian bangga nggak? Kalian komen coba, kalian bangga nggak? Kalian bangga nggak kalau perempuan, apalagi secara finansial, bisa bantu kalian bangga nggak? Nggak mungkin kalau misalnya kalian nggak ngerasa bangga sama perempuan yang hebat. Iya kan? Bangga kan? Ada, maksudnya, oh ini loh orang yang, makanya kenapa lelaki ketika sudah misalnya kesulitan, saya punya pasangan saya bisa bantu saya, dan kalian kayak ngerasa sayang banget sama dia karena dia bisa nolongin kamu di saat kamu lagi susah. Iya kan, bersyukur banget. Iya. Gitu. Jadi kalian ada rasa bangga sebagai perempuan nih, punya nilai jual. Perempuan tuh bisa mengimbangi suaminya, menjadikan suami tempat kerja sama, bergantung. Tapi ya lelaki juga jangan, kalau perempuannya bisa membantu si lelakinya, jangan bergantung sama si perempuannya juga gitu. Kadang ada yang misalnya ngerasa, oh istriku bisa bantu, akhirnya dia bertumpu sama istri. Enggak gitu. Sekuat-kuatnya perempuan, dia juga butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Kadang ada lelaki yang ngerasa, kalau aku punya masalah, apalagi masalah finansial, keuangan, terus dia minta tolong sama si perempuan, terus besok lagi ada masalah lagi, minta tolong lagi sama si perempuan. Nggak begitu konsepnya. Karena kan kerjasama tidak membebani satu sama lain, tapi sama-sama. Tapi ada sebagian lelaki yang minder juga di saat pendapatannya lebih besar istri. Kembali kalau tentang itu, Kong. Kembali bagaimana si istri bisa memperlakukan kamu dengan baik. Ada gak rasa respect dia di dalam hatinya terhadap suami? Menurut saya, setinggi-tingginya seorang perempuan memiliki pendapatan, kalau dia memang punya rasa respect dan menghargai suami dengan baik, dia paham akan statusnya, dia paham akan kodratnya, dia tidak akan menyampingkan suaminya. Itu menurut aku. Jadi kalau itu adanya di dalam diri setiap orang masing-masing, dan itu sangat rahasia dan tidak bisa terukur. Tapi biasanya perempuan bisa bersikap baik ketika memang pasangannya juga baik. Seperti itu. Karena orang ini kan, saling terkait ya. Saya sendiri pun merasa gitu. Kalau saya dijahatin sama orang, rasa ingin membalas itu ada. Itu ada. Dan kalau saya baik sama orang, ya rasa ingin membalas baik itu juga ada. Dan itulah sifat manusia sesungguhnya. Mana-mana tetap lelaki kepala keluarga. Tapi begini, ada kepala keluarga yang juga memang egois. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kadang dia ngerasa dirinya kepala keluarga. Dia ngerasa dirinya kepala keluarga, dia ngerasa dirinya pemimpin, sehingga ketika istri menyampaikan argumen atau pendapatnya tidak didengarkan. Menurutnya bahwa ini keputusan yang dibuat adalah sangat baik. Menurutnya, apa yang saya ambil ini udah sangat tepat, tanpa harus menyaring, tanpa harus mendengarkan istri berbicara. Karena sebenarnya patut kalian pahami, yang namanya orang berumah tangga itu isinya komunikasi, mengambil keputusan secara bersama, mendiskusikan sesuatunya secara bersama. Jadi kalau misalnya kamu memiliki satu keputusan, yang keputusan itu hanya diambil sebelah pihak,
maka akan ada rasa tersinggung dari salah satu pasangan. Setuju nggak kalian? Maka akan ada rasa tersinggung dari salah satu pasangan. Contoh kecil, ketika si suami ingin membeli motor, tanpa diskusi dengan istri, niat hati hanya ingin membeli motor, walaupun memang suami mencari uang dan bekerja. Tapi akan ada rasa perasaan tersinggung seperti ini. Oh iya, mentang-mentang aku nggak kerja, kamu beli semau kamu nggak ngobrol sama aku, mentang-mentang aku di rumah. Itu ada rasa seperti itu. Makanya kenapa perlu ada namanya diskusi dan terbuka. Makanya aku bilang yang namanya orang berumah tangga itu isinya adalah mengobrol gitu. Maka bangunlah komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, bangunlah komunikasi antar pasangan dengan baik. Kalau misalnya komunikasi kalian dari awal tidak baik, maka kedepannya akan sulit. Kedepan ini bukan hanya sekedar tentang cinta, tapi ada hal yang dibangun. Kedepannya ini kita mau kemana, mau apa, dan bagaimana. Nggak cuman kita bilang sama dia terus begini-begini ngerti, tapi besok nggak ada perubahan. Begini-begini ngerti, tapi besok tidak ada tindakan. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi yang namanya orang menikah, berumah tangga, kedepannya ada hal yang dibangun. Dan yang namanya dibangun itu bersama harus ada komunikasi yang baik. Jika komunikasi yang baik tidak terjadi, maka jangan berharap suatu saat ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Dan kamu akan ngerasa sendiri ketika di usia kamu sudah merasa tua, ya kan? Sudah merasa tidak muda lagi dengan komunikasi yang tidak baik. Karena yang namanya orang hidup, tuanya adalah bersama pasangan. Karena anak akan punya dunianya sendiri. Seperti itu. Karena anak akan punya dunia sendiri, teman-teman. Dan kalau kamu sama pasangan kamu komunikasinya nggak baik, kamu akan ngerasa kesepian di hari tuamu nanti. Seperti itu.